Oke, halo teman-teman yang sekarang lagi nonton, baik di rumah atau lagi di kos. Saya ingin memulai TikTok saya dengan suatu cerita singkat aja. Jadi ini sebagai perumpamaan aja ya. Saya sedang ngantri di kafe langganan, kafe favorit saya. Seperti biasa, mau minum kopi, mau nugas, mau kerja, mau kegiatan apapun itu, saya sudah tahu nih mau pergi ke kafe mana. Nah, kenapa sih? Karena kafe tersebut tuh udah bagus dalam rasa kopinya, pelayanannya, dan tempatnya strategis dekat saya. Lalu suatu hari saya saat ingin datang seperti biasa, yang saya lihat nih kok antrian panjang banget. Yang biasanya cuma 5 menit, sekarang 15 menit ngantri. Tapi karena udah menjadi kafe langganan saya rela ngantri dong. Setelah lihat lagi, pelayannya diganti jadi orang baru nih. Wah, saya merasa kesal. Kok mau diganti orang yang performanya bagus di kasir? Setelah beberapa saat setelah nunggu giliran saya berbicara ke pelayannya itu. Baru ya, agak lelah nih, padahal biasanya nggak kayak gini. Lain kali kalau saya nggak bisa kerja seperti pelayan sebelumnya, mending nggak usah deh, nggak bagus. Ucapan itu sebelumnya hanya sebagai kritik aja ya, karena saya ingin menguapkan ekspresi saya saat itu, dimana saya sedang kesal dengan pelayan baru itu, yang dimana yang biasa untuk nunggu cuma 5 menit hanya 15 menit. Tapi coba sekarang saya ingin lihat dari situasi yang berbeda. Situasi si pelayan baru itu. Hari pertama kerja di kafe tersebut. Buat apa sih kita kerja? Ya untuk nyari biaya. Sebagai mahasiswa misalnya, buat apa sih mencari tambahan biaya kuliah lah, buat jajan lah, buat kehidupan di kosnya lah, buat belanja lah, apapun itu, ataupun juga membiayai keluarga gitu. Kita sangat membutuhkan pekerjaan ini. Karena itulah kita jadi pemikiran kita harus berhati-hati dalam bekerja, dalam menerima pesanan lah, dalam bergerak aja gitu, nggak boleh masak di hari pertama kita. Sehingga kalau kita mendengar perkataan dari pemesan tadi, gimana sih perasaannya? Baik lagi ke sisi customer, kita udah memahami dilema atau effort yang dihadapi si pelayan itu. Dan sebatas nggak berpikir negatif aja, kita sudah bisa dikatakan sebagai seorang yang put ourselves in other shoes. Ketika kita menempatkan diri pada kondisi orang lain, kita memahami situasi dengan lebih baik dan buktikan bahwa hidup kita ini ada di dalam lingkungan yang bermoral dan berakhlak. Istilah put yourself in other shoes ini sangat berhubungan dengan kata empati. Apa sih sebenarnya empati itu? Empati adalah suatu emosi untuk mengetahui dan memikirkan perasaan orang lain. Dan dari cerita yang sebelumnya saya ceritakan itu, diketahui bahwa empati ini harus sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari, di mana fungsinya itu untuk memahami dan merasakan apa yang dialami oleh orang lain, sehingga membantu kita untuk merasa lebih dekat ataupun feel connected secara lebih mendalam dengan orang-orang di sekitar kita. Mungkin contoh-contoh lainnya yang paling umum itu memberi dukungan kepada teman sekitar, teman lingkungan sekitar, atau sebatas act as a listener atau mendengar tiap keluh kesah teman kita. Yang penting kita nggak hanya untuk pasif, tapi juga diam, aktif juga. Jangan cuma diam saja. Hal itu yang kita anggap simple atau sederhana, malah bisa create a stronger bond between kita dan teman-teman kita. Kita pun bisa memberikan lingkungan yang lebih open dan welcoming. Nah, empati ini terkadang disamakan dengan simpati. Padahal kedua simpati dan empati adalah dua kata dengan makna yang berbeda. Empati ini lebih ke I understand your feelings, dan simpati ini lebih ke I feel sorry. Aku ingin membantu, jadi empati ini lebih melibatkan kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan atau pengalaman orang lain secara mendalam. Karena bagaimana kita mengerti perasaan orang tersebut yang sedang sengsara gitu misalnya. Sedangkan simpati ini I feel sorry itu hanya sebatas kasihan. Jadi kita hanya merasa kasihan terhadap orang lain nih yang sedang mengalami suatu kesengsaraan. Dapat dikatakan bahwa malah empati secara lebih emosional membantu orang lain daripada simpati. Selain itu, ada juga satu kata lagi yang bisa dibedakan. Jadi dari I understand your feelings, ada juga yang namanya poor him atau kasihan banget dia, kasihan banget dia hidupnya sulit. Dimana salah satu ini adalah rasa pity. Jadi kata pity ini melibatkan juga rasa belas kasihan atau penyesalan bagi orang yang mengalami kesulitan. Tapi ini nggak ada upaya aktif untuk membantu atau memahami situasi mereka dengan lebih baik. Jadi pity ini seringkali bisa disalahgunakan dengan merendahkan orang lain atau seperti sarkasme gitu. Dari ketiga kata yang sudah dibahas, empati ini berarti
perasaan mengerti orang lain paling mendalam, di mana dapat diwujudkan juga dengan upaya aktif atau tindakan dari diri kita untuk membantu orang lain. Tapi empati ini juga sebenarnya menimbulkan kubu pro kontra, di mana pasti ada yang beropini bahwa dari cerita yang saya ceritakan tentang kafe itu, klien tersebut ya harus dikritik dong dengan cara apapun biar dia bisa berubah. Kalau misalnya dia nggak dikritik, gimana caranya dia bisa berkembang gitu, meningkatkan diri dia. Nah ini jadi permasalahan yang memang banyak orang alami. Ya saya sebagai seorang yang mungkin mengalami kesengsaraan atau timbul masalah gitu, kenapa saya harus berempati kepada orang yang mengakibatkan hal tersebut kepada saya. Nah di sini pun ada satu hierarki yang tepat untuk meningkatkan atau mengembangkan rasa empati kita, yaitu dengan hierarki kebutuhan oleh Maslow. Nah jadi hierarki ini terdiri dari 5 level dan membentuk suatu piramida, di mana yang paling bawah ini psychological, safety, security itu lebih ke kebutuhan psikologis atau kebutuhan fisik, di mana untuk survival gitu, untuk bertahan hidup gitu. Kalau kita nggak memenuhi yang bawah, otomatis yang atas nggak akan terpenuhi. Jadi kalau yang bawah terpenuhi, kita akan merasa lebih banyak dorongan untuk mencapai kebutuhan yang paling atas, yaitu self actualization. Nah, tiap level ini memiliki contohnya berbeda-beda, mulai dari kebutuhan psychological needs atau fisiologis, yaitu seperti makanan, minuman, tidur, bernafas, itu termasuk contohnya. Yang kedua ada yang safety. Safety itu secara finansial udah di-prepare gitu, misalnya kebutuhan duitnya dan segala macam, stabilitas. Lalu lanjut ke love and belonging. Ini merupakan kasih sayang atau tidak persahabatan. Lalu ada yang namanya self-esteem atau rasa ingin dihargai. Itu juga termasuk kebutuhan. Dan yang terakhir adalah self-actualization atau aktualisasi diri, seperti ingin mengembangkan diri lewat hobi, mencapai tujuan pribadi seperti karir, pendidikan, dan sebatas mencari tujuan hidup aja itu sebenarnya termasuk kebutuhan kita, yaitu self-actualization. Nah, kebutuhan Maslow ini berguna untuk mengetahui apa sih sebenarnya kebutuhan orang. Apa sih sebenarnya yang orang lain sedang alami. Dari cerita kafe sebelumnya, kita bisa berpikir mengada-adakan, berimajinasi bahwa pelayanan tersebut ya masih baru gitu. Masih awam dengan kafe yang terkenal itu, masih lama. Jadi kita menjadi lebih sensitif terhadap situasi yang dihadapi orang lain. Oleh karena itu, empati ini wajib dikembangkan dengan adanya hierarki tersebut. Karena udah bukan suatu kekhawatiran lagi untuk kita peka terhadap sekitar dan berempati buat orang lain. Berapa cara dalam berempati nggak hanya dari tindakan saja atau dari tingkah kita, perilaku, tapi juga bisa dimulai dari empathic listening atau mendengarkan secara empati. Jadi yang pertama, empathic listening itu ada tipsnya. Yang pertama, be interested. Jadi kalau kita tahu tampang kita sebenarnya saat kita berbicara dengan orang lain, paling baik dia mati juga kalau sedang berkomunikasi. Dari muka lah, dari raut wajahnya, biar orang lain bisa tahu nih yang lagi kita sampaikan, yang kita lagi dengar itu dengerin atau tidak. Jangan sampai kita kelihatan terdistraksi atau malah mikirin hal lain. Orang lain pasti ngomong aja, lihat muka nggak perhatiin, udah ngambut dong ngomong. Yang kedua adalah don't ask a lot of questions. Jadi kita sebagai pendengar harus memberikan ruang sepenuhnya, tanggung jawab sepenuhnya, dan otoriti sepenuhnya kepada orang lain yang sedang bercerita tersebut. Jangan sampai mereka lose trust atau hilang kepercayaan, karena mereka mungkin berpikir kalau ini lagi pura-pura denger nih, karena kebanyakan pertanyaan itu. Setelah itu yang ketiga adalah act like a mirror. Jadi dalam hal gestur, sangat penting juga untuk menghormati apa yang orang lain sedang sampaikan. Jadi gak salah untuk kita merasakan juga apa yang kita rasakan, dan sudah sepatutnya kita juga mengungkapkan seperti kita sedang di posisi itu gitu. Dan kita harus memberi internal boost atau dukungan kepada mereka sebagaimana kita berikan dukungan kepada diri sendiri. Setelah itu provide brief. Yang keempat ini responnya itu seperti anggukan atau menyetujui orang lain, atau respon seperti oh gitu, terus gimana. Yang kelima adalah review, dimana kita membuat, ini bukan seperti review satu halaman habis rapat ya, tapi saat kita berbicara kepada orang lain, kita mendengarkan dan mereview apa yang mereka sudah jelaskan. Nah dengan itu kita juga bisa mengungkapkan apa yang menurut kita benar untuk mereka, dan tapi dengan catatan jangan sampai membuat mereka down atau feel pressure gitu. Oke, pada ujungnya dalam dunia yang diwarnai oleh berbagai macam pendapat dan opini ini, empati ternyata menjadi pilar untuk mendasari hubungan yang kuat. Mari kita terus membuka hati dan pikiran, be open-minded untuk menghargai perasaan orang lain dan bertindak dengan kebaikan. Seperti yang John Steinbeck katakan,
You can only understand people if you feel them in yourself. Jadi manusia tidak akan berhenti berperasaan. Ingat itu. And consider it to your every choice. Terima kasih.